Aku berdiri di tengah ruangan. Lantai marmernya dingin. Mataku bergetar menahan amarah. Dia jadi direktur? Astaga, kalian sudah gila. Suara itu milik tanteku. Wajahnya menegang, alisnya tertarik tinggi. Perempuan kampung kayak kamu cuma cocok nyapu lantai, bukan mimpin rapat. Semua mata tertuju padaku. Ada yang tersenyum sinis, ada yang mengangkat alis. Suamiku menunduk, diam, tak membelaku. Lagi. Tanganku mengepal, nafasku pendek, tapi aku tidak gemetar karena takut. Hari ini, aku ingat semua wajah yang meremehkanku, dan aku bersumpah, satu persatu akan menyaksikan aku berdiri di atas reruntuhan mereka. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen dari mana kalian nonton video ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Semua mata tertuju padanya. Gaun biru pastel menjuntai anggun, menari pelan seiring langkahnya di pelaminan mewah yang dihiasi bunga-bunga mahal dan kilau lampu kristal. Di balik riasan sempurna, Nadira menyimpan sejumput gelisah yang menyesakkan dada. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Hari di mana cintanya kepada Revan, pria yang katanya tulus dan rendah hati, akhirnya dipersatukan dalam ikatan suci. Tapi setiap langkah menuju pelaminan justru terasa seperti mendekati jurang yang siap menelannya bulat-bulat. Tatapan penuh curiga dari keluarga Revan menusuk tajam, terutama dari sang mertua, Nyo Andini, perempuan berleher jenjang dengan mata seperti belati, tak pernah menyembunyikan rasa jijik pada darah dari kampung seperti Nadira. Bahkan saat Nadira menunduk hormat, jemarinya yang gemetar tak luput dari lirikan sinis. Tak ada senyum, tak ada pelukan hangat seorang ibu. Suara gamelan pengiring tak mampu menutupi bisik-bisik tamu dari kalangan sosialita yang menoleh separuh wajah membicarakan silsilah keluarga Nadira yang hanya anak seorang tukang jahit. Itu istrinya Revan, kata seorang wanita paruh baya, setengah berbisik, setengah mengejek. Masih pantas ya dipilih jadi istri pewaris grup Ananta? Tiba-tiba langkah Nadira terhenti. Di tengah pelaminan, di hadapan puluhan tamu penting, Revan menoleh. Tatapannya hampa, bukan hangat, bukan bahagia. Ada kehampaan aneh yang belum pernah Nadira lihat sebelumnya. Lalu datang kalimat itu, keras. Jelas, meledak seperti petir di siang bolong. Maaf, aku nggak bisa lanjutkan pernikahan ini. Dunia seketika memutar, lantai seolah menghilang di bawah telapak kakinya. Nadira membeku. Detik berikutnya, seluruh ruangan gaduh. Beberapa tamu berdiri, terkejut. Fotografer berhenti menjepret. Gamelan terhenti sumbang. Nadira menoleh dengan gemetar ke arah Revan. Tapi Revan justru melangkah mundur. Ibunya berdiri di belakangnya, tangan menggenggam erat lengan putranya, seolah menariknya dari jurang aib. Mereka pergi, di depan semua tamu, di atas pelaminan yang belum sempat digunakan untuk berfoto, di hari yang Nadira percayai akan menjadi awal kebahagiaan. Satu persatu tamu pun beranjak, meninggalkan Nadira sendiri. Tangis ibunya dari kejauhan terdengar pilu, tapi Nadira tetap berdiri tegak. Jemarinya mengepal di balik gaun mewah sewaan. Jantungnya memukul keras, bukan karena cinta, tapi karena amarah dan malu yang membakar seluruh tubuhnya. Dalam hitungan menit, seluruh masa depan yang ia bayangkan hancur. Tapi ada sesuatu dalam matanya yang berubah. Seolah dalam keterpurukan itu lahir sebuah api yang tak bisa dipadamkan hanya dengan hinaan dan pengkhianatan. Pernikahan itu gagal, tapi sesuatu dalam dirinya justru baru saja dimulai. Rumah kontrakan tua di pinggiran kota itu menjadi saksi bisu kejatuhan yang sempurna. Setelah hari itu, Nadira tak pulang sebagai pengantin baru. Ia pulang sebagai bahan tertawaan. Bunga-bunga yang harusnya menjadi simbol cinta, kini hanya seonggok bangkai harum yang layu di kursi belakang taksi. Gaun itu, yang disewa dengan uang simpanan ibunya selama berbulan-bulan, kini terlipat kusut dalam koper lusuh. Tidak ada pesta, tidak ada resepsi. Hanya keheningan panjang dan tatapan pilu seorang ibu yang tak tahu harus berkata apa. "Nak,
Suara Burumi lirih saat melihat putrinya meletakkan koper dengan pelan, tapi Nadira tak menjawab. Ia hanya berjalan masuk, duduk di lantai ruang tengah, dan menatap jendela yang tertutup tirai tipis. Matanya kering, terlalu kering untuk menangis. Keesokan harinya, berita tentang pembatalan pernikahan itu menyebar lebih cepat daripada angin. Grup WhatsApp tetangga, Facebook ibu-ibu RT, bahkan media gosip daring, semua memuat headline yang sama. Pewaris grup Ananta batalkan pernikahan, calon istri diduga bukan dari kalangan setara. Kalimat itu menusuk, bukan hanya ke jantung Nadira, tapi ke martabat ibunya yang selama ini membesarkannya sendiri dengan jahitan dari rumah ke rumah. Sudah kubilang, Revan itu terlalu tinggi buat kamu, kata seorang tetangga sambil pura-pura peduli. Jangan salahkan kalau dia malu sama latar belakang kamu. Nadira diam, tapi di dalam diamnya, sebuah gemuruh perlahan tumbuh. Ia memutar kembali semua kenangan. Revan yang dulu sering makan sayur lodeh di rumah kontrakan ini, tertawa di lantai beralas tikar, mengusap kepala Burumi dan menyebutnya ibu. Semua itu ternyata cuma adegan palsu, semacam latihan akting sebelum pentas besar pengkhianatan. Dan di saat dunia seolah menghakiminya, satu undangan datang diam-diam. Sebuah pesta pertunangan dadakan yang digelar sepekan setelah insiden di pelaminan. Undangan itu dikirim tanpa nama, tapi Nadira tahu siapa pengantinnya, Revan, dan seorang perempuan bernama Clarissa, anak konglomerat pemilik jaringan butik internasional, perempuan dengan wajah cantik sempurna dan garis keturunan yang katanya bersih dari darah kelas bawah. Nadira menatap undangan itu lama, dingin, hening. Kemudian ia berdiri, melangkah ke kamar, dan membuka laci meja tua. Di dalamnya ada selembar sertifikat pendidikan tata rias yang dulu ia sembunyikan, karena Revan pernah berkata, "Ngapain sih kamu dandanin orang lain? Kamu cukup jadi cantik buat aku aja." Malam itu, Nadira mengambil keputusan. Ia membuka laptop tua, menghidupkan kembali akun bisnis yang dulu ia tutup atas permintaan Revan. Ia mulai membalas pesan dari calon klien yang masih tersimpan, menghubungi teman-teman lama di dunia bridal, dan mencuci semua alat make-up yang sudah lama berdebu. Kalau kalian anggap aku rendah karena aku bukan siapa-siapa, maka aku akan bangkit, bukan hanya jadi seseorang, tapi jadi perempuan yang kalian undang karena kalian butuh aku. Dan dari rumah kecil itu, Nadira mulai membangun sesuatu. Bukan dendam, tapi harga diri. Bukan untuk balas menghina, tapi untuk berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi dari semua yang pernah meremehkannya. Pagi masih samar ketika Nadira duduk di depan cermin kecil, menghadap wajahnya sendiri yang terlihat asing setelah seminggu tenggelam dalam diam. Cahaya matahari menyelinap pelan lewat celah tirai, menyorot rak alat make-up yang mulai ia tata kembali. Kuas-kuas itu, lipstik-lipstik usang, palet warna yang setengah terkelupas, semua benda lama itu kini seperti pasukan yang kembali dari tidur panjang. Tangannya gemetar sedikit saat ia merias wajahnya sendiri untuk pertama kalinya setelah kejadian itu. Tidak ada air mata, hanya garis eyeliner yang lebih tajam dari biasanya. Seakan batanya ingin berbicara pada dunia, "Aku belum hancur." Pesan-pesan mulai berdatangan, dari calon pengantin sederhana hingga pemotretan kecil untuk selebgram lokal. Nadira menjawab semua dengan sabar, profesional, dan tanpa membocorkan luka yang masih basah di balik suaranya. Ia tahu, dunia bisnis tak peduli siapa yang patah hati. Dunia hanya melihat siapa yang kuat berdiri. Di belakang layar, ia mulai mengatur jadwal rias, belajar tren make-up terbaru, memperbarui media sosial dengan nama baru, Rias Wajah Nadira. Bukan sekedar branding, tapi pengingat bahwa wajah yang pernah dipermalukan ini sekarang adalah senjata. Pekerjaan pertamanya datang dari seorang gadis desa yang hendak menikah sederhana. Di sebuah rumah panggung tua, Nadira duduk menghadap pengantin itu, tangannya bekerja halus di atas kulit polos yang gugup. "Teh, beneran Teh Nadira ya, yang dulu mau nikah sama Revan Ananta itu?" tanya si gadis dengan polosnya. Nadira menatap mata gadis itu lewat cermin, tersenyum tipis. "Iya, tapi sekarang aku cuma tukang rias, bukan calon istri siapa-siapa."
Gadis itu tertawa kecil, tak sadar kalimatnya menusuk. Tapi Nadira tidak goyah, ia menyelesaikan riasan itu dengan rapi. Dan ketika pengantin itu berdiri di pelaminan, semua tamu kagum. Siapa periasnya? Katanya yang dulunya ditinggal kawin sama anak konglomerat. Ironi menjadi alat promosi. Nama Nadira menyebar perlahan, bukan karena tragedinya, tapi karena tangannya yang bisa menyulap air mata jadi kecantikan. Karena keteguhan yang ia balut dengan shimmer tipis dan fondasi yang menyembunyikan bekas luka hati. Di balik layar, Clarissa mulai merasa terusik. Ia melihat namanya disebut netizen saat seseorang mengunggah video makeup pengantin dengan caption, "Dari wanita yang dipermalukan, jadi tangan yang memuliakan." Clarissa mencibir, tapi ia tidak bodoh. Ia tahu Revan mulai resah. Lelaki itu diam-diam menguntit akun bisnis Nadira, membaca setiap komentar, menelusuri setiap review, mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri tak pahami. Mungkin rasa bersalah, mungkin kehilangan. Nadira tak peduli, ia tidak menengok ke belakang. Ia sibuk mempersiapkan klien berikutnya, seorang artis sinetron yang ingin tampil dalam acara amal. Itu adalah langkah besar. Dunia atas mulai mengetuk pintunya. Dunia yang dulu hanya bisa ia tonton dari jendela kecil rumah kontrakan. Dan pada malam saat ia bersiap tidur, telepon berdering. "Teh Nadira, saya dapat kontak Teteh dari model yang Teteh rias. Kami dari tim acara pertunangan keluarga Pak Andika, pengusaha properti. Butuh perias untuk calon menantunya. Bisa?" Nadira terdiam sesaat. Suaranya jernih ketika menjawab, "Bisa, kirim alamat dan tanggal acaranya." Di ujung telepon, tak ada yang tahu bahwa calon menantu itu adalah Clarissa. Yang belum tahu bahwa perempuan yang akan meriasnya bukan lagi korban, tapi penentu panggung. Langit sore menguning saat mobil sederhana milik Nadira berhenti di halaman rumah megah bergaya kolonial modern di sudut kawasan elit kota. Pilar-pilar tinggi menjulang, dicat krem pucat, dengan pekarangan yang dipenuhi lampu taman kecil dan mobil-mobil mewah yang berjajar rapi. Nadira melangkah turun dengan koper make up di tangan kanan dan napas yang ia tahan dalam-dalam. Tak ada yang menyambut, hanya suara angin dan debur pelan di dadanya sendiri. Seorang membuka pintu dari dalam, seorang perempuan muda dengan headset dan clipboard. "Teh Nadira, yang makeup artis itu ya?" Nadira mengangguk tenang. "Silahkan masuk, klien kami menunggu di ruang rias lantai 2. Calon pengantinnya baru pulang dari fitting gown." Langkah Nadira menyusuri marmer yang mengilap. Di dinding, tergantung foto-foto keluarga besar, potret-potret tersenyum dalam bingkai emas. Tapi bukan itu yang membuat jantungnya terpaku. Di ujung tangga, suara tawa seorang perempuan terdengar. Nadira mengenal suara itu seperti mengenal luka sendiri. Clarissa. Untuk sesaat, dunia berhenti berputar. Tapi Nadira terus berjalan. Setiap langkah terasa seperti menghantam lantai yang rapuh. Ia masuk ke ruang rias dengan kepala tegak, menemukan Clarissa sedang duduk di kursi depan cermin besar, dikelilingi oleh 2 orang asisten yang langsung menyingkir ketika Nadira masuk. Clarissa menoleh, tampak hendak berbicara, namun suara itu tercekat saat mata mereka bertemu. Diam, hening yang memekakan. Wajah Clarissa perlahan berubah. Dari kaget menjadi canggung, lalu menjadi ketus. Tapi Nadira lebih dulu berbicara. Datar namun tajam. "Maaf, saya hanya perias. Tugas saya membuat siapapun terlihat lebih baik hari ini, tak lebih." Clarissa menyeringai tipis. "Lucu juga semesta ini ya, perempuan yang kubuang malah harus menyentuh wajahku sekarang." Nadira tidak menjawab. Ia membuka koper, mengeluarkan foundation, spons, dan palet warna. Clarissa tertawa kecil. "Apa tidak takut tanganku akan memuntahkan segala kotoran saat kau sentuh?" Nadira menatap lewat cermin, tak gentar. Tangan ini bukan untuk membalas, tapi Allah seringkali mengizinkan tangan yang teraniaya menggores garis keadilan, bahkan lewat lipstik. Clarissa diam. Proses rias dimulai. Nadira bekerja dalam sunyi. Ia menata rambut Clarissa, menyapukan warna pada kelopak matanya, menyempurnakan pipinya dengan highlighter. Setiap sentuhan dilakukan dengan ketepatan dingin, tanpa emosi, tanpa dendam. Namun sesekali tangannya bergetar, bukan karena takut,
Tapi karena tubuhnya sedang menyaksikan masa lalu yang dulu menghancurkannya, kini duduk tak berdaya di kursi, meminta dibuat cantik. Ketika riasan selesai, Clarissa memandang dirinya di cermin. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak berkata apapun, hanya menatap bayangannya sendiri dan wajah Nadira di belakangnya. Sebuah wajah yang tak lagi bisa ia taklukkan. Wajah yang menyimpan api di balik ketenangan. Beberapa tamu mulai berdatangan, salah satunya Revan. Pria itu masuk dengan jas abu-abu mahal, wangi parfumnya langsung memenuhi ruangan. Nadira membelakangi, sibuk membereskan alat. Tapi Revan melihatnya, dan matanya membeku. Nadira sempat mengangkat wajah, hanya sekejap, sebelum kembali menunduk. Revan melangkah mendekat, ragu-ragu. Nadira? Clarissa berdiri cepat, menyela. Dia cuma tukang rias, tak perlu dibahas. Nadira tidak menoleh. Ia hanya berkata, tenang dan datar. Tugas saya sudah selesai. Lalu ia pergi, menuruni tangga megah itu satu demi satu, tanpa menoleh ke belakang. Di punggungnya, ia tahu mata Revan masih mengikutinya. Tapi baginya, hari itu bukan tentang luka lama. Hari itu adalah tentang kemenangan kecil yang tak bisa dibantah. Karena kadang, balas dendam paling indah adalah ketika musuhmu membayar jasamu. Langit Jakarta mendung ketika Nadira duduk sendirian di halte dekat stasiun. Tas ransel kecil yang kusut menempel di pangkuannya. Tangan kirinya meremas lembar pengumuman beasiswa yang baru saja ia ambil dari papan kampus. Hatinya panas, tapi wajahnya beku. Dunia mungkin menertawakannya hari ini, tapi ia bersumpah suatu saat ia yang akan berdiri di atas panggung itu, bukan lagi sebagai pelayan, bukan lagi sebagai bayangan. Ingatan tentang wajah Revan yang nyaris tak mengenalinya dan suara Clarissa yang menusuk terus menghantui pikirannya. Ia ingin pergi jauh, tapi kemana? Ia tak punya rumah selain kontrakan sempit yang bahkan bocor saat hujan. Ia tak punya keluarga untuk tempat bersandar. Tapi ia punya satu hal, kemauan yang tak bisa dibunuh. Sekeras apapun hinaan dilemparkan. Nadira berdiri perlahan, menatap pantulan dirinya di kaca halte. Rambutnya masih basah, wajahnya pucat, tapi ada api kecil yang mulai menyala di dalam matanya. Ia tahu jalan ini panjang, penuh luka dan kemungkinan gagal, tapi ia tak akan berhenti. Malam itu, di bawah langit yang hampir pecah, Nadira membuat janji yang tak bisa dibatalkan. Ia akan bangkit. Ia akan buat mereka melihatnya, bukan sebagai pelayan di balik meja, tapi sebagai perempuan yang tak bisa dipatahkan. Ia mulai merajut langkah kecil, bertanya pada dosen pembimbing, mencari kerja tambahan, bahkan mengais informasi soal lomba-lomba ilmiah dan startup sosial. Hari-harinya berubah menjadi deretan target. Satu demi satu, lambat namun pasti, ia isi waktunya dengan belajar. Uang tip dari warung kopi ia sisihkan untuk mendaftar kompetisi. Malam-malam tanpa tidur menjadi rutinitas, bukan lagi beban. Namun semua belum cukup. Untuk lolos seleksi beasiswa luar negeri, Nadira butuh portofolio besar. Dan di sanalah ia melihat celah. Program pengabdian masyarakat. Sesuatu yang bisa ia gagas, bangun, dan persembahkan. Bukan untuk pamer, tapi untuk menjawab dunia yang selama ini menganggapnya cuma pemanis rak kopi. Ia mulai menyusuri desa-desa di pinggir Jakarta, mencari celah, menggali potensi. Di satu dusun kecil yang sering banjir, ia melihat anak-anak tak lagi sekolah. Orang tuanya kehilangan pekerjaan, gizi mereka buruk, dan tak ada yang peduli. Nadira pun tahu ini titiknya. Dengan bantuan sedikit dari kampus dan banyak dari hasil kerja kerasnya sendiri, ia mulai membangun taman baca. Ia ajak relawan dari komunitas. Ia ajar sendiri anak-anak itu tiap minggu di sela jadwal kuliah dan pekerjaannya. Orang-orang mulai mengenalnya. Nama Nadira tak lagi hanya ada di struk pembelian atau di badge pelayan. Namanya mulai dicatat di proposal-proposal bantuan sosial, di undangan presentasi kampus, dan dalam hati anak-anak kecil yang kini bisa membaca. Malam ketika taman baca itu diresmikan, Nadira berdiri di depan papan sederhana bertuliskan nama programnya, Lentera Kecil. Lampu-lampu gantung dari botol bekas menyala temaram dan anak-anak duduk melingkar sambil memegang buku bergambar. Seorang ibu mencium tangan Nadira sambil menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Nadira merasa dilihat bukan karena dia cantik, miskin, atau mantan pelayan, tapi karena ia membawa terang. Namun di balik sinar lampu dan tawa anak-anak, Nadira tahu perjalanan baru saja dimulai, dan janji dalam hatinya masih belum lunas. Masih ada nama-nama yang harus ia buktikan, masih ada mata yang harus ia buka. Gemerlap aula Hotel Bintang 5 itu memantulkan cahaya ke gaun-gaun pesta yang berseliweran di antara dentingan gelas kristal dan suara musik jazz pelan. Di tengah kemewahan itu, nama Clarissa kembali berkumandang dari panggung utama. Dengan senyum lebar dan gaun mahal berkilau, ia menerima penghargaan Young Innovator of the Year. Kamera menyorot wajahnya, para undangan berdiri dan bertepuk tangan. Tapi tidak semua mata yang melihatnya bersinar kagum. Di sudut ruangan berdiri Nadira, dalam balutan blazer murah yang disetrika berkali-kali hingga terlihat tegas. Ia tidak diundang sebagai tamu kehormatan, ia hanya salah satu finalis yang kalah. Tapi undangan tetap dikirim, barangkali sekadar formalitas. Meski kalah dalam angka, Nadira menang dalam tekad. Ia datang bukan untuk menyaksikan Clarissa berdiri di atas panggung. Ia datang untuk memastikan dirinya tak gentar berdiri dalam tempat yang sama. Namun sore itu, saat Clarissa menyapanya dengan tatapan sinis dan senyum yang seperti dibentuk dari ejekan masa lalu, luka lama kembali membuka. Wajah Clarissa yang dulu menghina baju murahnya, kini berdiri dengan latar belakang megah, sorotan lampu, dan undangan yang menyebutnya sosialita inspiratif. Dunia memang lucu, yang paling lantang berendahkan, seringkali yang paling cepat dielu-elukan. Saat Nadira berjalan ke arah buffet untuk mengambil minuman, ia mendengar dua pria berdasi sedang membicarakan presentasi Clarissa. Tentang data palsu yang ia gunakan untuk menarik simpati, tentang proposal sosial yang tak pernah benar-benar dijalankan di lapangan. Nadira diam, tapi telinganya menajam. Ia tahu kebenaran itu sejak dulu, tapi malam itu ia mendengarnya dari mulut orang lain, bukan hanya intuisi, fakta. Di rumah malam itu, Nadira menata proposal programnya sendiri, lengkap, transparan, berdasar hasil kerja di lapangan. Ia bandingkan dengan potongan video dari presentasi Clarissa yang tayang di kanal resmi acara. Slide yang sama persis dengan miliknya, bahkan beberapa kalimat masih mengandung typo yang ia tulis sendiri seminggu sebelumnya. Tangannya bergetar, tapi matanya tenang. Ia membuka laptop, menulis surat terbuka. Bukan dengan emosi, tapi dengan data. Ia unggah bukti lapangan, foto-foto anak-anak, laporan kegiatan, perbandingan tanggal pengumpulan. Ia tak menyebut nama Clarissa, tapi semua yang membaca tahu kemana arah tudingan itu ditujukan. Surat itu viral dalam waktu semalam. Esoknya, dosen pembimbing Nadira menghubunginya. Dengan suara lembut tapi penuh makna, ia mengucapkan terima kasih. Beberapa nama besar mulai mendekat, menawarkan kesempatan, bukan hanya beasiswa, tapi kolaborasi nyata. Nadira tahu ini bukan akhir, tapi percikan kecil dari apa yang bisa jadi api besar. Clarissa bungkam selama beberapa hari, lalu muncul dengan pernyataan pers yang dingin dan membela diri. Tapi komentar publik sudah bergeser, banyak yang mempertanyakan keaslian programnya. Dan yang lebih mengejutkan, salah satu perusahaan sponsor menarik dukungan. Perlahan, kilau Clarissa meredup. Bukan karena dibakar, tapi karena cahayanya sendiri tak tahan uji. Di sisi lain, Nadira tak mengejar panggung, ia mengejar perubahan. Ia tak membusungkan dada, tapi tetap berdiri tegak. Dunia mulai menoleh padanya, bukan karena skandal, tapi karena kebenaran yang ia bawa tetap menyala bahkan saat semua lampu panggung padam. Ketika bulan purnama menggantung di atas atap kontrakannya malam itu, Nadira menatap keluar jendela dan menarik napas panjang. Ia tak menangis, ia juga tak tertawa. Ia hanya diam karena akhirnya dunia mulai mendenar tanpa harus ia teriak. Pagi itu langit tampak kelabu, seperti meniru suasana hati Nadira yang entah mengapa terasa berat. Di luar, suara motor dan teriakan tukang sayur bersahutan, tapi di dalam kepalanya hanya ada satu nama, Clarissa. Setelah viralnya surat terbuka yang ditulisnya, Nadira pikir badai sudah mereda, tapi rupanya belum. Ia hanya berdiri di tengah mata angin yang baru saja berputar arah. Dosen pembimbingnya, Bu Ratih, menghubungi pagi itu. Suaranya terdengar tegang.
Ada kabar bahwa Clarissa melaporkan Nadira atas pencemaran nama baik. Satu email dari kuasa hukum sudah sampai ke kampus. Nadira nyaris tak percaya. Tuduhan itu seperti upaya terakhir dari seseorang yang perlahan kehilangan pijakan. Tapi tetap saja, ancaman itu nyata. Ia datang ke kampus mengenakan setelan paling rapi yang ia punya, meski warnanya mulai pudar di bagian siku. Di ruang rektorat, ia duduk berhadapan dengan panel etik universitas. Beberapa wajah asing, beberapa ia kenal sebagai dosen yang diam-diam lebih memihak Clarissa. Tak ada yang memaki, tak ada yang berteriak, tapi Nadira bisa merasakan keraguan dari setiap tatapan, seolah-olah yang mereka lihat bukan lagi mahasiswi pintar penuh ide, tapi biang keributan yang merusak nama baik alma mater. Ia menjelaskan semuanya, bukti-buktinya jelas, tanggal, waktu, isi presentasi, bahkan testimoni anak-anak binaan yang dirampas suaranya. Tapi sebagian panel hanya mengangguk kaku. Di balik meja mereka, ada dunia yang tidak mudah disentuh oleh logika. Dunia penuh politik kecil yang kadang lebih memihak nama besar daripada suara kebenaran. Beberapa hari setelahnya, sebuah memo ditempel di papan informasi kampus. Isinya samar tapi tajam, pembekuan semua kegiatan Nadira di lingkup organisasi mahasiswa. Tidak disebutkan alasannya, tapi semua tahu siapa dalangnya. Ia tak menangis, tapi tubuhnya lemas saat pulang ke kontrakan. Dunia yang dulu memberinya tempat, kini mengusirnya perlahan. Ia tidak kehilangan kehormatan, ia kehilangan ruang. Namun di tengah luka itu, datang pesan dari arah tak terduga. Seorang jurnalis independen dari luar kota menemuinya. Namanya Salwa. Ia sudah lama menelusuri skema korup data dan pemalsuan laporan di proyek sosial mahasiswa elit. Surat terbuka Nadira menjadi pintu baginya untuk menggali lebih dalam. Mereka bertemu di sebuah kedai kecil. Salwa mencatat, merekam, dan bertanya dengan tajam, tapi tak sekalipun menyudutkan. Ia bukan mencari sensasi, tapi kebenaran. 2 minggu kemudian, artikel panjang itu tayang di laman media investigasi. Judulnya sederhana, Wajah di Balik Program Sosial Palsu. Nama Clarissa muncul dengan jelas, lengkap dengan kutipan dari sponsor yang mundur dan pihak kampus yang bungkam. Artikel itu jadi pembicaraan nasional. Nama Nadira muncul bukan sebagai pengadu, tapi sebagai saksi keberanian. Publik bergerak, mahasiswa lain mulai berbicara, dosen-dosen yang dulu diam mulai mengirim pesan pribadi, bahkan rektor kampus mengundangnya untuk berdiskusi secara tertutup. Clarissa, dalam tekanan media dan sponsor, akhirnya menggelar konferensi pers dan mengaku bahwa sebagian datanya diinspirasi dari sumber lain. Itu bukan pengakuan penuh, tapi bagi Nadira itu cukup. Sebab di depan publik, kebenaran tak bisa dibungkam selamanya. Malam itu, Nadira duduk di teras kontrakan, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia masih di tempat yang sama, tapi hatinya tidak. Ia tak lagi merasa kecil. Ia tahu, jalan menuju perubahan tidak harus dimulai dari panggung besar. Kadang cukup dari satu langkah kecil yang tak pernah mundur, bahkan saat semua pintu ditutup. Angin siang itu kering, membawa debu dari jalanan kampus yang masih sepi libur. Di dalam ruangan rapat senat mahasiswa, aroma parfum mahal dan suara sepatu hak tinggi Clarissa mendahului kehadirannya. Ia duduk di kursi yang sama, di posisi tengah, seolah tak terjadi apa-apa. Senyumnya tetap rapi, tapi matanya, untuk pertama kali, menyiratkan retak kecil yang tak bisa disembunyikan make-up. Sementara itu, Nadira hanya mengamati dari luar. Ia tahu, dalam beberapa menit lagi, sidang darurat akan dimulai. Bukan hanya soal pelanggaran etika Clarissa, tapi juga posisi kepemimpinan yang mulai digoyang. Surat pernyataan dari 3 sponsor utama sudah beredar. Mereka menarik dukungan dari program Clarissa dan menyebut adanya pelanggaran transparansi anggaran. Namun, kemenangan jarang datang tanpa harga. Sejak artikel investigasi itu viral, Nadira menerima puluhan pesan ancaman. Beberapa anonim, beberapa dari akun-akun palsu yang jelas didalangi kelompok pendukung Clarissa. Bahkan, ibunya di kampung mendapat kiriman surat kaleng, menyebut Nadira sebagai pembawa aib. Lebih dari segalanya, Nadira kehilangan tempat tinggal.
Kontrakannya dibatalkan sepihak oleh pemilik rumah yang rupanya saudara jauh dari salah satu dekan yang tersindir dalam artikel tersebut. Ia harus pindah dalam waktu 2 hari, tanpa ada tempat pasti untuk dituju. Dan sore itu, ketika ia kembali ke kampus untuk mengambil berkas sidang skripsi yang tertunda, ia disambut pemandangan pahit. Loker pribadinya kosong. Bukan sekadar dibersihkan, tapi semua isinya dibuang ke tempat sampah belakang gedung. Map biru skripsinya sobek. Sertifikat kegiatan yang ia kumpulkan sejak semester awal basah terkena air pel. Dan di atas tumpukan itu ada coretan spidol merah, pengkhianat. Ia berdiri mematung, tak ada air mata, hanya dada yang terasa sesak, seolah tubuhnya diperas dari dalam. Beberapa mahasiswa berjalan melewati, pura-pura tak melihat. Beberapa bahkan memotret diam-diam, seolah kejatuhannya adalah bahan hiburan baru. Itulah momen ketika Nadira benar-benar runtuh. Bukan karena kehilangan kehormatan, tapi karena menyadari bahwa sistem tak pernah benar-benar peduli siapa yang jujur dan siapa yang licik. Yang kuat akan tetap dipertahankan, yang lemah akan dibuang, meski membawa kebenaran. Hari itu ia tidak kembali ke rumah kontrakan. Ia berjalan tanpa arah sampai malam turun. Kota menjadi asing. Lampu-lampu pertokoan menyala, seperti menyindir bahwa dunia terus berjalan, tak peduli siapa yang tersungkur di trotoar. Hanya satu yang membuatnya tetap berdiri. Sebuah catatan kecil yang ia selipkan di dompet. Tulisan tangan ayahnya yang sudah lama wafat. Jika kau benar, teruskan. Kalau tidak sekarang dibayar, nanti akan diganti oleh sesuatu yang lebih besar. Jangan pernah jadi pengecut. Di tengah kegelapan, kalimat itu menyala di kepalanya. Nadira tahu, ia bisa menyerah, dan tak ada yang akan menyalahkan. Tapi ada satu hal yang belum selesai. Ia belum bicara di depan forum mahasiswa. Ia belum memutar balik semua fitnah yang telah ditanam dalam diam. Dan yang paling penting, ia belum berdiri sekali lagi di tempat yang selama ini ingin menjatuhkannya. Bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk menuntaskan sesuatu yang sudah terlanjur dibuka. Langkah Nadira menyusuri lorong kampus pagi itu bukan lagi langkah mahasiswa biasa. Tidak ada lagi wajah polos yang menunduk takut atau senyum sopan yang berharap tidak menyinggung siapapun. Yang ada hanya mata tajam yang menghafal tiap lekukan dinding, tiap papan nama yang dulu menjadi saksi atas segala bentuk pengabaian. Hari ini, ia kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang tak lagi bisa dipaksa diam. Auditorium penuh. Bukan karena acara penting, melainkan karena berita bahwa Nadira, si gadis yang membongkar borok organisasi kampus, si pengkhianat menurut banyak mulut jahat, akan bicara di depan forum terbuka. Desas-desus telah menyebar seminggu penuh. Beberapa datang untuk menertawakan, beberapa berharap pertumpahan air mata, dan beberapa diam-diam datang membawa doa agar kebenaran akhirnya menemukan suara. Di panggung, Clarissa duduk bersama dua petinggi organisasi lain dengan jas resmi dan lencana emas yang bersinar di bawah lampu panggung. Wajahnya tetap cantik, tenang dan dingin, tapi jari-jarinya bergerak resah di atas lutut. Di balik ketenangan itu, ia tahu hari ini tak lagi bisa ia kendalikan sepenuhnya. Nadira melangkah ke podium. Tidak ada catatan, tidak ada layar presentasi, hanya tubuh kurus yang berdiri tegak di balik mikrofon. Suaranya keluar tenang, tapi dalam. Ia tidak bicara soal dendam, tidak bicara soal pengusiran atau penghinaan. Ia bicara soal sistem, tentang bagaimana organisasi bisa dipakai untuk membungkam yang lemah. Tentang bagaimana perempuan bisa dibungkam oleh perempuan lain hanya karena perbedaan kelas dan koneksi. Ia bicara tanpa menyebut nama, tapi semua tahu siapa yang dituju. Kata-katanya seperti bayonet, tidak berteriak, tapi langsung menancap ke dalam. Satu persatu, hadirin yang awalnya mencibir mulai diam. Yang ingin menertawakan tak lagi berani mengangkat kepala. Dan Clarissa perlahan kehilangan warna di wajahnya. Apalagi ketika Nadira mengeluarkan satu dokumen kecil dari saku jaketnya. Bukti baru bahwa dana kegiatan sosial pernah digunakan untuk membayar keperluan pribadi. Bukti itu tidak ada di artikel pertama. Ini baru, dan salinan dokumennya telah dikirim ke dekanat pagi itu. Gemuruh ruangan berubah jadi bisik-bisik. Clarissa mencoba bicara, membela diri, tapi mikrofon telah dimatikan oleh panitia.
Ia berdiri, mencoba mendekati panggung, namun langkahnya dihentikan oleh mahasiswa lain, bukan oleh keamanan, tapi oleh suara massa yang akhirnya mulai bersatu untuk mengatakan cukup. Nadira tidak menatap Clarissa. Ia menatap kursi-kursi yang dulu ia pel di malam hari saat jadi panitia kecil yang tak dianggap. Ia menatap pintu belakang, tempat ia dulu pernah menangis tanpa suara. Dan ia tahu, dirinya tak lagi sama. Ia telah melewati yang terburuk. Setelah pidato itu, Nadira keluar tanpa menunggu akhir forum. Ia tidak butuh tepuk tangan, ia tidak haus pengakuan. Tapi langkah kakinya hari itu terasa lebih ringan, bukan karena masalah telah selesai. Tapi karena ia telah menyelesaikan bagiannya dengan kepala tegak, saat ia melangkah keluar gedung, angin kampus terasa berbeda, hangat, tidak lagi menyayat. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Nadira tersenyum. Bukan karena ia menang, tapi karena ia memilih untuk tidak kalah oleh kebencian. Langit pagi itu pucat, seolah ikut menyimpan napas untuk hari yang akan berubah segalanya. Di depan sebuah gedung pelat merah yang dulu membuatnya gemetar, Nadira berdiri tenang. Tubuhnya tegak, wajahnya tak lagi menyembunyikan keraguan. Kini, semua luka telah tumbuh menjadi lapisan keteguhan yang tak bisa lagi dikoyak oleh jabatan, oleh nama, atau oleh suara-suara nyaring yang dulu menganggapnya tidak cukup. 3 bulan telah berlalu sejak malam panjang yang nyaris menghancurkan harga dirinya. Setelah rekaman suaranya tersebar dan membuat kantor geger, Arya dicopot dari jabatannya dan menghilang tanpa jejak. Nadira tidak mencarinya. Ia tidak ingin jawaban, tidak butuh penjelasan. Yang ia tahu, semua orang akhirnya tahu siapa yang seharusnya minta maaf. Namun, bukan pembalasan yang membuatnya bertahan. Yang membesarkan Nadira justru adalah pagi-pagi baru di ruang kelas kecil yang ia bangun sendiri di rumah peninggalan almarhum ibunya. Ia mengajar anak-anak perempuan dari gang sempit, dari rumah tanpa ayah, dari tempat-tempat yang dulu seperti dirinya, tidak didengarkan. Setiap sore, tawa dan suara kecil mereka mengisi udara, dan itu cukup. Ia tidak mengambil tawaran promosi dari kantor pusat, tidak juga menerima beasiswa ke luar negeri seperti yang disarankan banyak orang. Ia hanya menulis, mengajar, dan kadang berbicara di forum-forum kecil tentang keberanian yang tidak selalu harus meledak, tapi cukup konsisten menyala. Wajahnya pernah terpampang di berita online. Bukan karena prestasi, tapi karena skandal. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih penting. Ada rasa pulih, ada ruang yang tidak bisa lagi direbut orang lain. Pada hari ulang tahunnya yang ke-33, Nadira kembali ke kantor lamanya. Bukan untuk mengemis jabatan, melainkan menerima undangan sebagai pembicara dalam diskusi soal kesetaraan di ruang birokrasi. Kursi tamu yang dulu sering ia pandangi dari balik meja, kini ia duduki dengan kepala tegak. Ruang yang dulu membuatnya merasa kecil, kini justru menyaksikan kekuatannya. Saat ia bicara, semua diam. Bukan karena jabatan yang ia sandang, tapi karena suara yang dulu diremehkan, kini dipakai untuk membela lebih banyak perempuan yang pernah senasib dengannya. Dan ketika acara selesai, seseorang menghampirinya, seorang pegawai muda yang wajahnya terlihat cemas, tapi juga berharap. Ia hanya berkata pelan, "Terima kasih, Bu, karena Ibu saya tidak keluar dari kantor ini." Nadira mengangguk, itu cukup, ia tak butuh tepuk tangan, tidak pula pengakuan. Tapi ia tahu suaranya tak lagi sendirian. Dan di luar sana, ada banyak yang mulai berani bersuara, karena satu orang memilih tidak bungkam. Di malam hari, ia duduk sendiri di beranda. Angin menggerakkan tirai, membawa bau tanah basah. Kota masih bising, dunia masih belum sepenuhnya adil, dan kekuasaan masih bisa menyakiti yang diam. Tapi setidaknya sekarang, diam bukan lagi pilihan satu-satunya. Ia tersenyum kecil, matanya menatap jauh ke depan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bebas.